warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast UMKM BD. Ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Di video kali ini saya berada di kediaman seorang owner jual aneka macam frozen food dan susu kurma. Siapakah dia? Mbak Sugia. Halo. Makasih ya Mbak sudah meluangkan waktu untuk podcast UMKM BD. Saya mau berbincang sebentar. Ya, Bisa diceritain Mbak mengenai usahanya, mulai dari awal mula membangun usaha ini sampai sekarang? Saya mulai usaha itu di tahun 2015. Sebelumnya sebagai reseller olahan frozen food, olahan bandeng. Nah, Bandeng restock. ya, aneka macam bandeng. Jadi ada nugget bandeng, macam-macam lah. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha sendiri itu di tahun 2019 awal. Pertama kali saya buka usaha itu catering rumahan, produknya nasi bakar aneka rasa ya. Makanya saya namanya Tungku Mamita karena tungku itu identik dengan dapur ya, kayak gitu. Nah, untuk produk yang terbaru ini saya pakai nama Mamita aja sih sebetulnya Mbak Desti. Jadi saya pakai nama Mamita untuk olahan untuk susu kurma dan kopi gula aren, kopi kemasan yang ready to drink ya, kayak gitu. Nah, ini kebetulan Mamita susu kurma ini kemarin baru di audit halal seperti itu. Baik, ini ya produknya ya. Filosofinya tadi kan udah bahas masalah tungku itu ibarat dapur, tapi Mamita itu nama panggilan saya. Panggilan saya sebetulnya sih gini, anak-anak manggil mama. Cuman kalau teman-teman saya teman-teman kumpul gitu suka manggil mami, Mamita gitu. Jadi biar gampang diingat ya panggilannya. Baik. Produknya tadi udah disebutkan, boleh lebih spesifik lagi produknya apa aja? Kalau untuk saat ini yang terbaru itu susu kurma dan kopi kemasan ya, kopi ready to drink ya. Nah, untuk susu kurma sendiri kita ada berbagai macam varian. Jadi ada yang coklat, ada yang low fat, ada yang gula aren yang original, ini pun ada yang original. Terus ada yang di mix dengan nata de coco seperti itu. Ada yang di mix dengan kopi robusta juga susu kurmanya. Kalau untuk kopi ready to drinknya yang siap diminum kita ada yang ada dicampur dengan gula aren, ada yang dengan nata de coco dan ada yang rasa coklat juga. Baik, itu dari kopi bijian atau kopi sudah beli kemasan diolah lagi? Oh, itu kebetulan kita giling sendiri kopinya Mbak Desti. Wow. Jadi kopinya kita pakai kopi jenis robusta manggung, dimix dengan arabica, kopi arabica ya. Jadi kita mix blend itu, kemudian kita giling sendiri dan kita ekstraksi jadi espresso. Saya kurang paham ya mengenai kopi, tapi mungkin bisa diceritain dia pembuatannya dari mulai biji sampai jadi minuman itu kan ada bahan tambahan lagi? Ada, maksudnya pas penggilingan ya? Oh enggak, kalau pas penggilingan enggak. Jadi memang kita dari suppliernya itu dalam bentuk kopi yang sudah di roasting ya, sudah dipanggang, dihitamkan lah istilahnya. Nanti kemudian kita giling lagi, kita sesuaikan karena kita mau bikin espresso, jadi bentuknya agak sedikit istilahnya enggak kasar ya, giling halus seperti itu. Berarti ada rasa khas sendiri ya dibandingkan dengan produk yang lain. Iya, karena kan kita untuk biji kopinya kita mentakar sendiri ya, arabicanya berapa banyak dan robustanya berapa banyak. Buat ilmu juga nih, bedanya arabica dan robusta itu apa ya? Ya, kalau robusta itu cenderung lebih ke arah pahit ya, pahit. Tapi kalau misalnya arabica yang saya rasa sih di aftertaste-nya ada rasa asamnya, terus aromanya dia lebih Kayak kopi luwak itu. enggak juga sih, kopi luwak kan nama dari binatang luwak ya. Yang ada asamnya gitu. Oh, maksudnya asam Jenisnya, rasanya. karena kan memang setahu saya itu kopi itu ada berbagai macam jenis ya, ada arabica, liberica, ada robusta seperti itu, ada brazilica juga ada seperti itu. Nah, yang kita pakai ini yang kebetulan lebih gampang dicari di Indonesia, jadinya ada arabica dan robusta. Ini kan untuk produk kuliner kita kan membutuhkan izin usaha. Sudah punya izin usaha apa aja Mbak?
Kalau untuk saat ini sih baru izin usaha IUNK sama NIB aja ya. Kemudian kalau yang untuk Mamita yang susu kurma dan kopi masal ini baru kemarin bulan Juli kita baru diaudit halal. Mudah-mudahan insya Allah per Agustus ini udah turun untuk sertifikasi halal. Kenapa memutuskan untuk berjualan susu kurma dan kopi? Apa karena suka? Sebetulnya sih gini ya, kalau dari segi suka ya benar, memang saya suka sama kurma, sama kopi. Saya memang kopiholik banget. Setiap pagi bangun tidur yang dicari apa? Bukannya suami, kopi. Yang dicari kopi pertama kali seperti itu. Nah, yang kedua dari segi manfaat, kita kan udah tahu ya kalau kurma itu manfaatnya memang banyak banget. Kurma ya memang untuk apalagi kayak pandemi kayak gini ya, istilahnya itu salah satu minuman yang kita cari sebagai meningkatkan imunitas seperti itu. Kalau kopi sendiri ya itu saya bilang karena saya suka dan kebetulan di luaran sana itu nggak sesuai sama taste yang saya suka, jadi saya bikin. Kebetulan juga banyak sih yang teman-teman saya juga yang suka dengan racikannya seperti itu. Kenapa saya nggak jual gitu? Iya. Mumpung ya berarti. Iya betul. Produknya sudah beredar di mana aja, Mbak? Misalnya punya reseller atau di marketplace? Untuk sementara ini sih kita masih baru ada di marketplace, sama paling kita buatnya by order aja seperti itu. Karena memang kan kita tanpa bahan pengawet ya Mbak Desti ya, jadi murni sistem penyimpanannya aja. Kayak misalnya susu kurma ini kan dia tahan paling lama itu di freezer, di freezing ya dalam bentuk beku itu 1 bulan. Tetapi kalau misalnya dia di suhu ruang 8 jam itu biasanya sudah Walaupun belum dibuka? Iya, betul. Karena kita kan pakai susu murni seperti itu, pakai susu ya bukan susu yang bukan susu kita bilang SKM ya, seperti itu. Tapi kita benar-benar pakai susu cair, semuanya, mau susu kurmanya dan kopinya kita pakai susu cair. Nih, kalau di suhu kulkas bawah itu tahan berapa lama? Untuk uji ketahanannya kemarin kita sudah coba 3 hari sampai 5 hari. Seperti itu, sampai 5 hari. Boleh disebutin media sosialnya untuk produk-produknya Mbak Sugiah apa aja dan Tungku Mamita? Oke, kalau di medsosnya kita ada di fanpage-nya, nah namanya tungku.mamita. Jadi di tengah tungku itu ada titiknya, dan Instagramnya juga sama seperti itu. Kalau di marketplace-nya di mana aja adanya? Untuk Dan nama tokonya apa? Untuk saat ini sih masih baru di Shopee ya gitu. Kemudian karena pemasaran kita itu lebih banyak by order dan by reseller, jadi kadang-kadang mereka yang memasarkan gitu. Oh, baik. Ada kriteria khusus untuk jadi reseller? Untuk kriteria khusus sih yang penting dia punya media penyimpanannya ya. Misal kulkas rumahan ya dia harus ada freezernya seperti itu. Terus usahakan dipisah dengan barang, misalnya barang pribadinya. Soalnya kan kalau misalnya sama-sama di freezer, sedangkan ini kan susu Kayak ya, daging gitu ya, kayak gitu dipisah. Nah, makanya kadang-kadang biasanya untuk syarat yang ada resellernya dia harus punya misalnya 2 kulkas. Baik. Syarat-syarat menjadi reseller? Untuk syarat lebih spesifiknya cuma itu aja sih Mbak Desti. Kalau untuk jumlah misalnya pembelian minimum pembelian itu kita nggak ada, karena memang kita baru awal benar-benar baru awal. Tapi rata-rata sih untuk jadi reseller itu mereka ngambil packagingnya tuh ganjil. Kenapa ganjil? Soalnya kita kan biasa ngepacknya itu jadi pas ngepacknya itu kita per 3, jadi ada dusnya. Nanti saya kasih fotonya ya. Boleh. Jadi per 3 gitu, sama ada dus packnya juga karena untuk hampers ya. Jadi mereka rata-rata ngambil tuh ganjil kelipatan 3. Baik. Untuk frozen food masih berjalan, dan itu produknya apa aja? Untuk frozen food masih berjalan, tapi kalau untuk yang saya produksi sendiri pernah produksi tahu bakso juga, cuman karena udah nggak kepegang, jadi ya kita ngambil dari pabrikan, dari pabrik. Bisa diceritain keluarganya Mbak Sugiah itu seperti apa? Beliau adalah ibu dari 2 putra, 2 jagoan, tapi masih sempat untuk
membuat usaha ini? Bisa diceritakan, Mbak? Untuk keluarga ya keluarga alhamdulillah suami baru satu. Jangan nambah ya. Nggak itu anak-anak dua, suami satu, seperti itu. Dua saya paling cari sendiri di rumah karena semuanya personilnya cowok seperti itu. Jadi kebetulan suami itu sangat mendukung istrinya untuk usaha karena suami saya sendiri tuh pengennya istrinya tuh jadi istrinya jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar seperti itu. Cuman tetap boleh usaha, yang penting keluarga adalah prioritas. Jangan lupa kalau misalnya mau coba bisa beli di marketplace di Tunggu Mamita kalau di Shopee, atau kalau mau langsung di WhatsApp bisnisnya ada di 0857 77 094 954. Di situ biasanya kita ada katalognya ya Mbak Desti ya. Jadi misalnya untuk produk-produk frozen food sama susu kurmanya di situ. Bisa langsung Baik, bisa langsung dilihat aja dan nanti akan saya tulis linknya di deskripsi ya. Jadi kalau susu kurma Mamita ini, susu kurmanya tuh terbuat dari susu murni ya Mbak Desti. Kurmanya pun kurma murni. Kita pakai kurma jenis Sukari dan Kalas. Jenis Kalas dan Sukari kita mix juga karena memang kalau kurma Sukari semua tuh manis banget gitu. Jadi kita mix dan kita tanpa bahan pengawet. Jadi itu saya bilang memang ngandelinnya benar-benar di penyimpanan seperti itu. Pakai tambahan gula lagi nggak? Pakai gula aren kalau untuk original. Tapi kalau untuk yang varian coklat kita nggak pakai. Itu dari coklat bubuk atau coklat kompon? Itu kebetulan dari susunya. Kita pakai susu cairan coklat. Kalau untuk kopinya kita pakai espresso yang tadi kita udah mix blend espresso seperti itu. Jadi ada produk baru juga dari susu kurma Mamita itu varian yang low fat. Memang kita khususkan untuk yang punya penderita hipertensi, kolesterol, trigliserida tinggi, diabetes itu boleh meminumnya dengan takaran yang masih wajar lah seperti itu, yang masih diperhatikan takarannya juga. Tapi kita menggunakan susunya susu low fat, susu cairan low fat. Berarti bagus juga untuk yang mau diet ya? Iya betul. Jadi Mbak Sugia ini dulu adalah ahli gizi, sekarang masih ahli gizi, masih ya? Masih buat ibu dari anak-anaknya. Jadi sehat-sehat semua dari semua produk yang beliau buat ya teman-teman. Ayo Mbak Desti dicobain susu kurma Mamita. Ini kebetulan varian yang original. Iya. Ini susu murni dengan kurma, sukari dan kalas dengan gula aren varian original. Kita coba ya. Enak nggak Mbak Desti? Enak ya. Untuk yang kan ada yang nggak suka kurma tuh ya. Ini nggak terlalu berasa kurmanya, jadi manisnya. Dan untuk kurma kan kalau yang nggak suka enek mungkin dia kalau soalnya aku pernah ketemu orang yang nggak suka sama kurma, tapi aku rasa dia pasti bakalan suka sama susu kurma. Enak banget. Mbak Sugia ini beliau dulu bekerja sebagai ahli gizi, bener ya? Iya betul. Bisa diceritakan kenapa memutuskan untuk berhenti dan malah berbisnis? Sebetulnya sih alasannya seperti ini ya. Dulu saya sempat bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, cuman pas menikah saya memutuskan untuk resign, pensiun dini istilahnya. Pensiun dini, saya bukan resign. Kalau resignnya keluar dari profesi ya, saya tidak keluar dari profesi, tapi saya pensiun dini. Karena memang saya pengen fokus untuk mengurus keluarga. Saya juga ingin fokus menemani suami karena kebetulan waktu itu suami dinas di luar Jawa ya. Cuman takdir berkata lain nih, di tahun 2013 anak pertama saya nggak ada, Mbak Desti meninggal dunia. Jadi duka cita ya Mbak. Jadi saya putuskan untuk balik lagi ke Jakarta.
hijrah kembali ke Jakarta, ke kota tercinta. Cuman alhamdulillah juga langsung diisi kembali istilahnya, dikasih anak lagi, Rezeki lagi dikasih ya. rezeki lagi, dititipkan lagi. Akhirnya saya pikir mungkin memang saya tidak harus kerja di company atau di rumah sakit kembali seperti itu. Sempat saya juga 2020 kemarin sempat kerja kembali di kantor seperti itu ya, sebagai nutrition consultant juga seperti itu. Cuman karena pandemi sebenarnya sih faktor bukan saya pengurangan ya, saya karena sekolah online, jadi anak-anak balik lagi, keluarga adalah prioritas utama. Iya, seperti itu. Nah, kebetulan saya suka banget itu sama susu kurma. Ada salah satu produk susu kurma ya yang sudah branding seperti itu ya. Itu selama bulan puasa di tahun kemarin, di tahun 2020 itu saya minum itu terus. Akhirnya cuma anak-anak tuh nggak suka karena katanya terlalu mate, terlalu berasa banget. Terus pas saya lihat komposisi kurmanya itu sedikit banget. Jadi memang ya dia salah satu produk yang memang sudah pabrikan seperti itu. Akhirnya suami bilang udah lama buat aja kan gitu. Ya berawal dari situ saya coba. Anak-anak suka yang varian coklat, ya udah saya pakai susu coklat seperti itu. Jadi sekarang profesi saya tetap ahli gizi tapi buat keluarga. Siap. Hebat banget ya ibu satu ini. Baiklah, demikian ngobrol santai kita dengan Mbak Sugia, owner dari Tungku Mamita. Untuk teman-teman yang mau order, silakan langsung cus aja ke marketplace-nya atau ke nomor WA yang nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Sampai jumpa di video podcast UMKM BD selanjutnya, ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Mbak. Iya.